Ya kali ya kawan-kawan. Oke, kita mulai aja kawan-kawan. Halo, selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya Sari dari koreksi.org. Malam ini kita akan membahas diskusi yang mungkin cukup cukup mewarnai situasi Indonesia hari ini dan situasi masyarakat sipil tentunya. Membahas tentang dekonstruksi bahasa pemerintah yang ramai belakangan. Seperti kita tahu bahwa masyarakat sipil itu mulai mendorong agar bahasa-bahasa angkra ini kita terima apa adanya saja gitu ya, supaya diubah karena bisa jadi bahasa-bahasa ini menjadi biang masalah mungkin di Republik ini. Contohnya misalnya pemerintah gitu ya, yang kata dasarnya perintah, oh pasti ini kerjanya memerintah gitu ya. Padahal kan tugasnya semestinya bukan merintah, melayani masyarakat atau publik itu. Bahkan bukan sebagai pengelola negara gitu ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya kan government, harusnya to govern misalnya kayak gitu. Atau diamankan, sering nih biasanya wartawan pakai kata ini untuk menggantikan penangkapan gitu ya. Padahal ya emang penangkapan gitu ya, bukan diamankan gitu ya, kadang dalam penulisan. Dan kadang-kadang nih aktivis juga terjebak senang memakai kata kriminalisasi dibandingkan tahanan politik yang menimpa mungkin teman-teman orang muda ya di berbagai daerah gitu. Nah malam ini sudah ada 3 pembicara yang tentunya mungkin expert nih di bidangnya gitu. Sudah ada Bung Castro selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selamat malam, Bu. Halo, selamat malam, Mbak Sari. Oke. Lalu ada, oh ya, terdengar. Halo, terdengar ya suaraku ya? Ya, terdengar. Lalu ada Kak Viola Reininda. Nah ini dari Salam Empat Jari. Kak Vio juga sering juga nih melakukan advokasi hukum, advokasi kebijakan yang juga turut membersamai masyarakat sipil juga ya di Kak Vio. Halo, selamat malam Kak Vio. Halo Kak Sari, selamat malam. Terima kasih sudah melibatkan. Ya. Lalu ada Zahra. Halo Zahra. Halo Kak Sari. Nah, Zahra juga salah satu orang muda juga yang aktif di Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek dan juga Pemret ya Zahra di LPM di Dapika. Yang mungkin cukup kritis juga nih mengkritisi negara dan sistem pendidikan yang ada di kampus. Mungkin langsung aja nih, tadi temanya tentang dekonstruksi bahasa pemerintah. Aku mau langsung ke Bung Castro gitu ya. Mungkin Bung Castro bisa mengelaborasi pendapat Bung Castro nih terhadap usulan masyarakat sipil untuk mendekonstruksi bahasa atau kata-kata yang tidak tepat. Itu seperti apa sih gitu. Mungkin dari Bung Castro dulu mungkin bisa mengelaborasi itu. Silakan Bung. Ya, terima kasih banyak Mbak Sari. Selamat malam kawan-kawan. Saya kira ini menjadi materi penting ya untuk terutama bagi masyarakat sipil untuk didiskusikan. Tapi saya ingin memulainya dari sudut pandang historis ya. Kita sama-sama paham secara prinsip bahwa bahasa itu memang bukanlah alat komunikasi yang netral. Kalau kita belajar tentang bagaimana Orde Baru itu dibangun, saya kira Orde Baru juga tidak bisa bertumpu hanya sekedar memburu 1 juta, 2 juta, 3 juta orang gitu ya. Tetapi dia harus secara simultan itu juga menggunakan bahasa untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaannya. Itu saya kira situasi yang memberikan gambaran bahwa betapa bahasa itu menjadi hal yang penting, dipupuk sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa bagi kekuasaan Orde Baru. Lagi-lagi fakta sejarah membuktikan bahwa memang tidak cukup hanya dengan membunuh jutaan manusia, tetapi Orde Baru juga menggunakan bahasa sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan yang dibangun dari darah masyarakat, terutama bagi mereka yang dituduh sebagai orang-orang komunis di masa itu gitu. Nah, kalau kemudian dalam perkembangannya
kita mendengarkan sejumlah diksi-diksi yang lahir dari kekuasaan Orde Baru, kita mulai dari Orde Lama saja lah misalnya gitu. Kan kalau di dalam referensi sejarah kita mengenal masa Orde Lama itu sebenarnya produksi pengetahuan yang dibangun di masa Orde Baru kan. Jadi ada semacam upaya untuk membedakan kekuasaan Soekarno dengan kekuasaan Orde Baru yang dibangun ketika itu. Jadi seolah-olah legitimasi kekuasaan Orde Baru Soeharto itu dibangun dengan cara meruntuhkan atau merobohkan bagaimana legitimasi kekuasaan Orde Lama Soekarno gitu. Jadi pembedanya seolah-olah bahwa Orde Lama adalah kekuasaan yang buruk, kekuasaan yang dibangun dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat Indonesia ketika itu. Jadi barrier yang digunakan kemudian adalah Orde Lama, sementara kekuasaan Orde Baru Soeharto ketika itu dianggap sebagai kekuasaan, sebagai bagian dari perubahan yang hendak dibawa. Jadi diksi Orde Lama sekalipun sebenarnya adalah produksi bahasa yang dibangun oleh kekuasaan Orde Baru. Banyak diksi-diksi bahasa semacam ini, misalnya juga tadi Mbak Sari sempat menyinggung gitu ya, bahasa diamankan. Padahal sebenarnya yang ingin disampaikan dalam produksi bahasa dengan menggunakan diksi diamankan itu hanya hendak menghaluskan bahasa kan sebenarnya itu. Padahal yang kita tangkap sebagai makna sesungguhnya adalah ya ditangkap, diburu, dipenjarakan. Ya bahasa-bahasa diamankan jelas adalah sebuah bahasa yang sengaja diproduksi sebagai sebuah diksi untuk memperhalus bahasa. Kalau Pramudia bilang ya itu adalah bentuk eufemisme, bagaimana kemudian bahasa itu dibuat sedemikian rupa seolah-olah menutupi makna bahasa yang sesungguhnya gitu ya. Bahasa yang memang makna sejatinya atau makna aslinya gitu. Jadi model-model eufemisme semacam ini juga diproduksi di zaman Orde Baru. Jadi sampai sekarang pun kan sebenarnya diksi semacam ini masih melekat di kita ya, termasuk di aparat penegak hukum kita. Ya kejadian dalam berbagai macam kasus, berbagai macam peristiwa hukum yang selalu sengaja digunakan adalah diksi-diksi semacam itu diamankan. Padahal sebenarnya orang lebih melihatnya secara eksplisit itu makna bahasa yang disembunyikan. Dia bilang aja ditangkap gitu. Tidak hanya dalam bahasa-bahasa politik, bahkan bahasa keseharian juga sengaja disembunyikan. Berak, padahal itu sengaja ditutupi dengan istilah buang air besar gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang sebenarnya mempengaruhi cara pandang kita, cara berpikir kita sebenarnya. Jadi kita ini menjadi bangsa yang seolah-olah tidak memiliki urusan dalam hal keterbukaan di dalam berkomunikasi gitu. Padahal ini sebenarnya bahasa-bahasa semacam itu mencerminkan bagaimana jati diri bangsa kita sebenarnya. Jadi menurut saya produksi bahasa atau diksi-diksi di masa Orde Baru itu sampai sekarang pun masih melekat. Nah kalau misalnya kemarin kita kaitkan dengan peristiwa Agustus, kemarin saya sempat menulis di Tempo kan, saya bilang ya kalau kita baca misalnya bagaimana makna yang hendak dibangun oleh kekuasaan, ya mereka masih menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung mengarah kepada halo ya, terdengar. Ya. Kalau kita baca misalnya peristiwa 2529 atau peristiwa Agustus 2025 kemarin, ya produksi yang sengaja dibangun oleh kekuasaan Orde Baru kan seolah-olah memang ada desain untuk mengkambing hitamkan banyak orang di dalam peristiwa itu. Nah makanya kemudian yang seringkali muncul itu ditarik-tarik pada wilayah hukum, tanda petik ya. Kalau kita baca misalnya alasan-alasan penangkapan dari kawan-kawan, Del Pedro, Syahdan, Paul, dan lain sebagainya, itu seolah-olah bahasa-bahasa yang digunakan, mereka adalah penyusup misalnya, mereka memprovokasi dan lain sebagainya. Padahal, kalau kemudian kita pahami bahwa bahasa hukum itu adalah bahasa yang sebenarnya sifatnya memang bisa, tanda petik, ditarik ke kanan dan ke kiri secara multitafsir, artinya memang kekuasaan hendak melakukan semacam upaya penghamin-hitaman terhadap kawan-kawan. Makanya kemudian saya menganggap bahwa sebenarnya kalau kita mau pakai bahasa politik, ya teman-teman itu sebenarnya adalah tahanan politik. Kenapa dikatakan tahanan politik? Karena memang sejatinya kalau kita baca berbagai macam referensi, ya tahanan politik itu artinya orang kemudian dipersekusi tanda petik, ditangkap, diburu gitu ya,
dengan alasan-alasan yang sebenarnya hanya dicari-cari, seolah-olah itu alasan yang memang legitimate secara hukum, tapi sebenarnya mereka diseret-seret, mereka disasar karena perbedaan keyakinan kan. Kalau kita baca pendapatnya Hordet misalnya, dia bilang sepanjang kemudian penahanan penangkapan seseorang itu karena dilatar belakangi oleh keyakinan politik, maka sebenarnya dia masuk dalam kualifikasi atau kategori tahanan politik. Jadi upaya kekuasaan melalui alat pemaksanya lewat kepolisian untuk menyasar mereka-mereka yang berbeda keyakinan politik, termasuk teman-teman yang kerap kali mengkritik pemerintah dengan berbagai macam keburukan-keburukannya, ya itu masuk dalam kualifikasi tahanan politik. Kalau Hordet itu kan bilang begini, sebenarnya ada dua kualifikasi soal tahanan politik itu. Ada istilah tahanan politik yang memang dikarenakan doktrin yang merasa bahwa dia teraniaya gitu ya. Jadi semacam tahanan politik yang merasa bahwa dia memang teraniaya oleh kekuasaan, maka semuanya dianggap sebagai tahanan politik. Rata-rata teman-teman di kalangan CSO misalnya itu menganggap bahwa tahanan politik dalam versi ini yang paling bisa diterima. Siapapun yang teraniaya, dipersekusi seperti yang saya bilang tadi oleh rejim dengan alasan yang dicari-cari, artinya dia masuk dalam kualifikasi tahanan politik. Tapi ada pendapat lain, kalau dalam pendekatan security government misalnya, semua orang yang dianggap membahayakan atau mengganggu keamanan atau kepentingan rejim, kepentingan kekuasaan, kemudian disasar hanya karena perbedaan ideologi, perbedaan sikap politik, maka itu masuk di dalam kualifikasi tahanan politik. Nah, kalau kita lihat sudut pandang ini, mau dari sudut pandang persekusi secara individual, persekusi individual itu, ataupun pendekatan security government itu, ya kawan-kawan yang sekarang ditahan ini, ya kedua-duanya masuk. Dia sekaligus pihak yang teraniaya, sekaligus juga dianiaya karena perbedaan-perbedaan pandangan atau perbedaan-perbedaan ideologinya. Jadi, saya kira sudah tepat kalau kemudian teman-teman ini dikualifikasikan sebagai tahanan politik. Artinya, dia dipenjarakan, dia diburu-buru karena memang perbedaan sikap politik, karena memang sikap di dalam mengkritik kekuasaan itu yang dijadikan sebagai alasan terhadap penangkapan kawan-kawan. Makanya dalam berbagai kesempatan saya bilang, ya karena dia tahanan politik, itu terkonfirmasi dari berbagai macam hal-hal yang menurut saya tidak reasonable. Kenapa disebut dia ditahan karena perbedaan pandangan dan keyakinan? Ya lihat aja bagaimana buku-buku itu dijadikan sebagai barang bukti kan. Bagaimana mungkin misalnya cara berpikir warga negara itu dihujam, itu dipenjarakan, itu karena pikiran-pikirannya gitu. Itu sudah mengkonfirmasi bahwa memang tahanan politik atau istilah tahanan politik itu lebih tepat digunakan dalam melihat bagaimana kemudian fenomena penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh kekuasaan melalui alat pemaksanya. Dan saya kira kalau kepolisian sebagai alat kekuasaan selalu mengatakan bahwa ini sudah on the track dengan proses hukum, ini kan sebenarnya hanya ingin mengulang-ulang ya, bahwa dia melakukan proses provokasi, dia melakukan penghasutan dan lain sebagainya. Ini kan bahasa yang selalu diulang-ulang ya. Ini mengingatkan saya dengan Hermann Joseph Goebbels kan, mendiang menteri propaganda zamannya Nazi yang dia bilang, ya kalau kebohongan itu terus-menerus diproduksi, terus-menerus diulang-ulang, ya suatu saat akan menjadi kebenaran. Kan itu yang selalu ditanamkan gitu. Nah, produksi bahasa pun termasuk tahanan politik sebagai fakta yang sekarang terjadi di kawan-kawan, itu juga hendak menjalankan skema Goebbels tadi, bahwa kalau kemudian istilah dan bahasa-bahasa ataupun diksi-diksi itu yang digunakan terus-menerus, itu mereka harapannya akan diterima sebagai sebuah istilah yang lazim di tengah masyarakat. Dan kita serasanya tidak boleh permisif dengan istilah-istilah semacam ini. Sama dengan misalnya tadi Mbak Sari bilang, bagaimana dengan misalnya istilah pemerintah itu? Ya memang, kalau bagi saya sebagai orang hukum yang banyak mengkaji soal hukum konstitusi, ya sebenarnya memang di dalam konstitusi juga menyebut istilah pemerintahan gitu ya. Tetapi kan faktualnya, kalau kemudian peristilahan itu ada semacam tafsir tunggal, seolah-olah bahwa diksi pemerintah memberikan legitimasi bagi kekuasaan untuk menjalankan apa yang Mbak Sari tadi sebut
ya selalu menggunakan istilah-istilah itu dengan tujuan melegitimasi perintah-perintah yang dilakukan itu, saya kira itu yang keliru gitu ya. Jadi kendati pun misalnya istilah yang digunakan di dalam kekuasaan itu merujuk kepada istilah pemerintahan di dalam konstitusi, tetapi bukan berarti kekuasaan dengan sekonyong-konyong menggunakan istilah itu sebagai alat legitimasi untuk seolah-olah perintah-perintah yang dibilang oleh Mbak Sari itu diamini begitu. Kalau kita pakai pendekatannya Derrida misalnya, kan Derrida itu mengkritik model dekonstruksi itu dalam dua konteks gitu ya. Satu, Derrida bilang apa yang dimaksud dengan kritik terhadap logosentrisme gitu. Logosentrisme dalam konsepnya Derrida itu sebagai bagian dekonstruksi bahasa, dibilang ya kita nggak bisa kemudian tunduk terhadap tafsir tunggal kekuasaan. Tafsir itu selalu muncul dari beragam hal, termasuk apa yang sekarang kita alami, dan kemudian itu sangat bergantung dari konteksnya. Tetapi bahwa kemudian yang sekarang berlangsung dengan kalimat Derrida logosentrisme itu, nah sekarang terjadi ketika kekuasaan mendominasi persilahan dalam segala hal. Pemerintahan, kendati pun saya setuju ya bahwa itu juga bagian dari diksi yang kerap kali kita gunakan di dalam bahasa konstitusi, tetapi ada pemaknaan yang sekarang sudah berbeda 180 derajat ketika itu sampai di mulut kekuasaan. Itu yang mesti kita dekonstruksi, kata Derrida. Yang kedua, kata Derrida, kalau kita bicara soal dekonstruksi itu kan mestinya kritik kita juga termasuk dalam konsep kritik terhadap apa yang disebut Derrida sebagai oposisi biner itu. Gak bisa misalnya kita hanya melihat semacam diksi atau kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa hanya pada wilayah hitam putihnya saja, benar salah, terang gelap dan sebagainya. Ada ruang-ruang penafsiran yang harusnya juga memberikan keterlibatan bagi siapapun yang membangun dan merekonstruksikan istilah-istilah yang memang relevan dengan kehidupannya. Saya kira itu sebagai pengantar, Mbak Sari. Oke, makasih Bung Castro. Berarti kan sebenarnya dari bahasa ini sebenarnya kalau ada dekonstruksi bahasa yang dilakukan sama negara misalnya hari ini, itu justru bisa berdampak bahkan ya, ngomongin soal generasi, budaya, mungkin ya saya flashback ke 65 misalnya, bahasanya bahasa Nepo banget ya, revolusioner lah apa segala macam gitu. Itu diproduksi di demokrasi terpimpin pada saat itu ya, sangat tasakom lah pada saat itu ya bahasanya gitu. Bahkan semua media juga gitu. Artinya tadi kalau penjelasannya Bung Castro sendiri bahwa ternyata memang ini akan mempengaruhi bahkan budaya dan cara berpikir generasi dari adanya dekonstruksi bahasa pemerintah ini, begitu Pak? Yes, saya ambil contoh konkret ya. Saya kan juga di Serikat Pekerja Kampus ya. Ketika fase-fase awal kami membangun Serikat Pekerja Kampus, itu kan juga ada perdebatan yang cukup tajam, terutama yang sangat fundamental itu soal apakah kerja kampus itu masuk dalam kualifikasi buruh atau bukan. Nah, konstruksi diksi yang digunakan kan juga seperti yang saya bilang di awal, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kekuasaan mendrive diksi bahasa, sehingga yang terjadi kemudian atau impact-nya kemudian adalah ada semacam politik pecah belah lah di kalangan buruh misalnya. Makanya muncul belakangan hari istilah buruh, karyawan, pekerja, dan lain sebagainya, yang pada intinya secara politik itu justru memisah-misah bagaimana cara pandang buruh gitu. Saya ingat ketika ada kawan yang mengatakan ya kita sebenarnya katanya, kebetulan dia dosen gitu, dia bilang ya kita itu bukan buruh tapi abdi negara. Padahal apa bedanya gitu? Ada yang mengatakan bahwa kita bukan buruh karena menganggap seolah-olah buruh itu dipersepsikan kasar dan sebagainya. Makanya dia lebih senang menyebut dirinya sebagai pekerja misalnya. Begitupun dengan karyawan. Jadi yang ingin saya bilang adalah bahwa diksi-diksi kekuasaan itu digunakan hanya memang untuk melanggengkan posisi kekuasaan, atau sebaliknya untuk menghajar lawan-lawan politiknya kan. Kalau kemudian kekuasaan Orde Baru Soeharto menganggap bahwa pasca 65 dia tidak menghendaki konsolidasi kembali dari gerakan buruh, ya satu-satunya cara bagi mereka adalah bagaimana memecah gerakan buruh. Tetapi lagi-lagi yang saya mau bilang, saking menentukannya bahasa, diksi yang digunakannya pun itu sangat mempengaruhi bagaimana bangunan gerakan buruh di kemudian hari kan.
Dan itu terbukti itu. Sampai sekarang pun masih ada kawan-kawan menganggap dirinya bukan buruh. Padahal kalau kita bicara berdasarkan definisi buruh yang paling standar, siapapun yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah ya adalah buruh. Tapi sayang sekali warisan-warisan gaya bicara diksi yang ditinggalkan oleh Orde Baru sampai sekarang masih cenderung dipelihara, dan saya rasa itu terutama bagi kalangan gen milenial ya generasi kita lah mungkin gitu ya, yang masih memelihara bahasa-bahasa. Kalau kita tanyakan ke teman-teman generasi Gen Z misalnya, saya yakin dia punya perspektif yang berbeda. Cuman ada kepentingan bagaimana teman-teman Gen Z misalnya tetap bisa belajar dari sejarah Orde Baru itu, bahwa ternyata produksi bahasa itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Jadi bahasa tidak pernah netral gitu sebagai alat komunikasi, dan saking pentingnya bahasa atau diksi, ya Orde Baru memproduksi itu untuk melanggengkan kekuasaan sekaligus secara simultan menghajar lawan-lawan politiknya. Begitu, Mbak. Oke, makasih, Bung. Oke, saya lanjut ke Kak Vio nih. Kak Vio dari Soal Empat Jari. Kalau teman-teman aktivis sendiri memaknai upaya dekonstruksi bahasa-bahasa pemerintah ini seperti apa gitu? Karena kan kita tahu ya juga mungkin kadang teman-teman aktivis juga ada yang kelupaan atau mungkin latah ya, misalnya pakai pengamanan begitu ya, kriminalisasi gitu, dan kadang melekat dengan bahasa militer, kita siap arahan, siap komando begitu kan ya. Seberapa penting sih kita punya bahasa-bahasa perlawanan sendiri di kalangan teman-teman aktivis mungkin? Mungkin Kak Pio bisa mengelaborasi, silakan Kak. Baik, makasih Kak Sari. Apa yang saya sampaikan mungkin akan echoing yang disampaikan oleh Bang Kasro ya, dan juga menambahkan konteksnya sedikit begitu. Untuk kemudian mendekonstruksi bahasa-bahasa politik yang selama ini digunakan untuk penyelenggara negara itu sangat penting, karena bahasa itu jadi salah satu alat untuk melakukan indoktrinasi. Kalau misalnya rekan-rekan yang penonton juga pernah baca novelnya George Orwell yang 1984, itu kan sangat tergambar sekali bagaimana penyelenggara negara yang totaliter di dalam cerita itu betul-betul menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengontrol warga gitu. Dan fungsi controlling ini dia tidak hanya pada yang sifatnya sikap ya, atau dalam arti perangai yang bisa kita lihat secara jelas gitu. Tetapi celakanya yang lebih parah lagi adalah dia masuk ke dalam cara masyarakat berpikir begitu. Itu yang sebetulnya menjadi kekhawatiran terbesar dan sudah terbukti dari era Orde Lama, kemudian Orde Baru, Reformasi, sekarang Reformasi juga sudah tumbang gitu. Cara berpikir kita menghadapi penyelenggara negara, dalam hal ini yang dulu kita gunakan kata pemerintah itu terlihat sekali dalam beberapa aksi yang terjadi. Misalnya tadi kita udah bahas pemerintah itu ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan gitu. Jadi dia memiliki kekuasaan dan bisa memerintah pihak-pihak yang lainnya seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini kemudian membuat masyarakat yang belum tercerahkan begitu berpikir bahwa berarti kita berada di posisi yang tidak berdaya begitu untuk melawan, ataupun bahkan hanya untuk memahami bahwa sebagai warga negara itu punya hak untuk dipenuhi oleh penyelenggara negara begitu. Sebagai penyelenggara negara, tugas mereka atau fungsi mereka bukan untuk mengatur orang harus berbuat apa, bukan untuk mengatur cara berpikir kita bagaimana, cara kita mengekspresikan diri bagaimana. Tetapi lebih dari itu, ada yang namanya teori politik kontrak sosial. Warga itu kan menitipkan exchanging haknya untuk dan juga suaranya untuk diberikan kepada pemerintah dan juga kepada
representatif gitu untuk sebenarnya mengelola negara. Jadi bentuknya adalah mandat gitu yang harusnya memberikan pemerintah adalah warga yang sudah menitipkan mandatnya ini melalui pemilu. Tetapi yang terjadi kan sebaliknya begitu. Ketika kita kemudian masyarakat sipil mencoba untuk reclaiming apa yang seharusnya menjadi hak itu, disitulah muncul upaya-upaya prakondisi dan juga controlling yang lain begitu. Misalnya teman-teman yang kemarin demonstrasi itu juga dikotomi menjadi ada pihak-pihak yang anarki atau anarko yang turut di dalam demonstrasi seperti itu. Padahal kan sebetulnya arti kata anarkis sendiri bukan untuk merujuk pada pihak-pihak yang melakukan kerusuhan gitu ya. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi yang ada di dalam kacamata kepolisian begitu dan juga kacamata Presiden Prabowo pada saat itu, dia melakukan labeling orang-orang yang kemudian tidak patuh terhadap pemerintahannya Prabowo atau uh, mencoba untuk men-challenge legitimasi dan juga kebijakannya itu disebut sebagai anarko gitu. Nah, ini jadi masuk ke poin kedua yang mau saya sampaikan juga. Jadi labeling-labeling atau bahasa yang sudah diindoktrinasi dan digunakan oleh penyelenggara negara selama berdekade-dekade ke belakang ini jadi alat juga untuk melabeling siapa orang yang bisa pro pemerintah begitu, siapa orang yang kontra terhadapnya. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi mana kawan, mana musuh begitu. Dan itu tidak hanya digunakan bagi mereka secara internal untuk showing off kekuasaan mereka ya, tetapi juga sayangnya digunakan untuk mengadu domba dan menciptakan konflik horizontal di antara masyarakat seperti itu. Nah, kemudian hal ini juga yang membuat celaka lagi adalah sebetulnya jadi menutup bagaimana kita bisa berimajinasi tentang bagaimana seharusnya penyelenggara negara itu mengelola negara. Karena sudah ditanamkan bahwa kewenangan mereka melakukan ABCDE, kemudian ada kata-kata atau bahasa-bahasa yang diperhalus untuk menguntungkan kuasa mereka, dan lain sebagainya begitu. Jadi menjerumuskan critical thinking warga, kita jadi tidak punya kebebasan begitu atau keleluasaan untuk berpikir dan berimajinasi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan pajak kita misalnya begitu. Nah, itu misalnya juga tercermin di dalam beberapa pendekatan saya, mungkin ini akan lebih ke teknis hukum ya Kak Sari. Misalnya pendekatan kata-kata seperti pembangunan begitu. Proyek strategis nasional itu ditujukan untuk menciptakan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia begitu. Dalam kacamata penyelenggara negara, konteks pembangunan itu kemudian punya konotasi yang positif gitu. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat di sana, untuk kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas di area tersebut dan lain sebagainya begitu. Tetapi pada praktiknya kata quote unquote pembangunan itu kemudian dia merebut ruang hidup warga Rempang misalnya dengan PSN Eko Rempang beberapa waktu lalu begitu. Dia juga menempatkan Papua sebagai tanah kosong yang bisa dieksploitasi sesuka hati penguasa begitu, dan juga tidak menganggap Papua sebagai tempat
di mana di sana ada manusianya gitu yang memiliki hak asasi manusia. Nah, jadi dengan pendekatan-pendekatan kata-kata seperti ini, tentu ada permainan eh, penggunaan makna yang digunakan oleh penyelenggara negara begitu supaya menempatkan bahwa si kata ini lebih berpihak pada tujuan-tujuan politis kelompok-kelompok tertentu di sana. Bahkan pihak-pihak yang menolak pembangunan begitu dianggap pihak-pihak yang menolak kemajuan atau menolak menjadi masyarakat madani. Padahal yang ditolak adalah cara-cara perebutan lahan, cara-cara eksploitasi yang tidak ditujukan untuk kepentingan publik dan juga tidak mementingkan atau mempertimbangkan aspek hak asasi manusia terhadap warga di sana seperti itu. Cukup banyak sebetulnya kata-kata yang digunakan untuk kemudian mengamankan kuasa itu begitu. Apalagi kalau misalnya kami juga memiliki pengalaman untuk melakukan asistensi hukum, kata-kata itu di dalam konstruksi pasal pun bahkan digunakan untuk mengaburkan akuntabilitas begitu. Memang sengaja supaya kemudian satu pasal gitu tidak jelas siapa yang harusnya bertanggung jawab, lembaga mana yang harusnya bertanggung jawab ketika pelanggaran-pelanggaran terkait hak asasi manusia itu terjadi begitu di dalam setiap aspek begitu. Jadi itu yang kemudian membuat kenapa dekonstruksi ini menjadi penting supaya kita bisa merebut kembali apa yang harusnya menjadi hak kita dalam hal kebebasan berpikir begitu ya, dan juga memberdayakan diri baik secara individu maupun kolektif begitu dan memperluas spektrum berpikir untuk berimajinasi seperti apa sih penyelenggaraan negara yang sebetulnya memang wajar dan juga pantas dihidupi oleh masyarakat seperti itu. Kurang lebih dari saya itu dulu Kak Sari. Oke, makasih Kak Vio. Artinya kan memang kita penting nih membuka banyak ruang diskursus ya soal tadi tuh, karena permasalahan bahasa ini kan pasti nggak sama, satu, kedua mungkin ada kesenjangan pengetahuan mungkin ya dari banyak ekosistem masyarakat sipil lah misalnya kayak gitu. Nah, aku mau lanjut nih ke Zahra gitu selaku teman-teman yang ada di lembaga pers yang mungkin juga gimana sih cara mungkin memiliki tantangan ya di situasi yang seperti ini, di sisi lain sebagai lembaga pers yang sangat berkaitan erat gitu ya menyebarkan berita kepada publik gitu, yang mungkin juga terkadang terjebak sama bahasa eufemisme tadi gitu sehingga mengaburkan fakta, sekaligus juga sebenarnya tantangannya apakah dapat tantangan terkait misalnya menjelaskan lebih mendalam terkait sebuah istilah bahasa, karena kita tahu bahwa publik juga punya kesenjangan pengetahuan gitu. Karena tadi ya kalau bahasanya Bung Castro kan ya ini udah ada budaya yang sebenarnya dibentuk gitu ya di Orde Baru, sehingga yang udah kita ketahui ya udah pemerintah ya udah kriminalisasi misalnya kayak gitu ya, atau tadi anarko gitu ya. Sedangkan pers sendiri tuh harus menerjemahkan bahasa yang mungkin sudah dikenal gitu. Nah itu mungkin Zara bisa cerita. Silakan Zara. Iya, kalau masalah ini sangat pelik ya, apalagi di dalam Persma. Karena jujur, dinamika Persma itu kan sangat berkaitan dengan kampus, dengan tata kelola kampus, birokrat kampus, dan kita tahu birokrat kampus itu dia seakan kayak ya kampus adalah miniatur sebuah negara. Misal contohnya logika kebapaan, kayak ketika kita membuat sebuah berita pers mahasiswa itu dipanggil oleh birokrat kampus, lalu mereka dengan dalih logika itu bilang kan hubungan antara
pejabat kampus dengan mahasiswa itu kayak bapak dan anak kayak gitu. Jadi ketika rumah kita itu kotor, jangan dikasih tahu ke orang gitu loh, jangan diberitakan gitu. Kita beresin bareng-bareng. Nah, itu kan sangat orde baru sekali ya. Maksudnya logika-logika kebapaan itu sangat orde baru gitu, hubungan antara orang tua anak nggak bisa gitu. Kita setara bahkan ya seharusnya, tapi warisan tersebut itu dibawa gitu sama kampus, dan itu tuh sangat dinamikanya pelik lah di kalangan pers mahasiswa. Terus yang paling sering terjadi itu logika menjaga nama baik. Banyak banget teman-teman di FMJ, bahkan di LPM Didaktika sekalipun, ketika kita melakukan sebuah pemberitaan, itu selalu diserang dengan, kamu tuh harus menjaga nama baik kampus gitu. Ini untuk kestabilan, stabilitas politik tuh nggak ada cuma di negara gitu. Ternyata di kampus itu mereka pun menjaga stabilitas politik kayak gitu. Dan kami sering banget lah dapat kayak teguran-teguran, wah ini katanya tonnya negatif gitu. Lalu harus yang kayak gimana gitu kan? Tonnya yang positif. Kayak misal diksi mahasiswa gitu ya. Kami bahkan sebenarnya tuh tidak ingin menggunakan diksi mahasiswa, karena diksi mahasiswa pun sangat politis gitu ya. Itu kan diciptakan oleh Soekarno gitu ya. Di luar negeri nggak ada, maha itu nggak ada mahasiswa, disebutnya ya student college gitu. Kita tetap student gitu kan, tetap siswa lah gitu ya. Memang nggak ada diksi mahasiswa kayak gitu. Dan itu sangat, beberapa pers mahasiswa kan kami meyakini ya, kami mengamini bahwa pers bukan humas kampus. Apa yang membedakan pers mahasiswa dengan humas kampus? Ketika humas kampus memberitakan yang bagus-bagus dengan diksi positif untuk pembangunan dan segala macam, ya kami nggak mau gitu. Kami akhirnya menggunakan diksi-diksi yang sangat tonnya negatif, gonjang-ganjing, kusut masai, diksi-diksi seperti itu yang kami pilih kayak gitu. Dan berbicara gerakan rakyat atau melihat gerakan masyarakat sipil pun, beberapa media kan tidak mau menggunakan kata buruh ya, pekerja gitu kan. Diksi-diksinya adalah gerakan pekerja kayak gitu, terus diksinya adalah pekerja ya. Itu juga kan pelik ketika kita misal kemarin Afan itu dilindas atau terlindas, itu kan banyak sekali yang mengingatkan bahwa jangan pakai kata terlindas gitu, jangan pakai kata itu. Afan itu dilindas, karena maknanya ya sangat jauh. Ketika dilindas itu berarti kan ada kesengajaan. Ketika kita bilang dia terlindas, itu ya berarti ada ketidaksengajaan kayak gitu. Jadi dinamikanya nggak beda jauh dari tadi apa yang disampaikan oleh Kak Vio dan yang tadi ya gitu ya. Jadi memang pers kampus ini tantangannya cukup pelik, karena kita ini seakan menghadapi negara tapi miniatur gitu. Birokrat kampus itu tidak ada bedanya dengan pejabat-pejabat hari ini yang pola komunikasinya buruk. Kita tahu lah Hasan Nasbi dan segala macam, itu kan bahasa politik, pola komunikasi pejabat kita buruk. Sama aja di kampus juga pola komunikasinya buruk kok, bilangnya penertiban, terus dengan dalih mahasiswa adalah agen of change, agen perubahan, agen pembangunan. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa, mereka nggak cuma menggunakan diksi, mereka sebenarnya ingin menaklukkan gitu lah, ingin menertibkan, ingin ya lu jangan basic banget lah kayak gitu. Jadi memang kalau di pers mahasiswa tantangannya seperti itu sih. Tapi ya kami menyadari gitu ya, dengan tagline banyak yang percaya mengamini bahwa pers bukan humas kampus, maka diksi-diksi yang kami pilih itu ya memang yang membakar semangat mahasiswa gitu, yang kayak oh enggak, memang ada ketidakbecusan pejabat itu dalam tata kelola kampus. Makanya kami enggan menggunakan diksi-diksi positif di dalam pemberitaan. Oke, makasih Zahra. Iya, ternyata itu ya sudah mulai bahkan sampai mengakar ke ranah kecil nih, di kampus sendiri sudah gitu ya, agak sulit nih. Nah, masuk mungkin nih aku ke Bung Sastro nih. Kalau dirasa perlu dekonstruksi bahasa pemerintah ini, bagaimana cara bahasa dan kata yang sudah mengakar ini bisa kita ubah gitu? Siapa aja nih yang perlu kita libatkan gitu untuk bisa tadi mengubah? Silakan Bung Sastro. Ya, saya kira poin pentingnya adalah kita sekarang tidak hanya berhadapan dengan negara, dengan seluruh institusi pemaksanya ya, kursive institutionnya, tetapi juga kita sekarang berhadapan dengan ya kultur, termasuk dalam soal pemilihan diksi-diksi dan bahasa-bahasa itu. Kalau tadi misalnya disinggung ada banyak hal yang membuat atau begini, mesti ada pilihan diksi bahasa yang mengkerucutkan proses perlawanan kita vis-a-vis dengan rejim atau kekuasaan ya. Saya ambil contoh misalnya
ketika kawan-kawan mendiskusikan cara pemilihan bahasa yang digunakan oleh sebagai contoh Bahlil dalam peristiwa Rempang ya. Waktu itu kalau ada yang masih ingat, dia bilang ini nggak digusur tapi digeser gitu. Jadi ada semacam penyelundupan makna di dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh pemerintah. Sementara dalam satu sisi, kalangan masyarakat sipil terutama, saya kira penting untuk mendekonstruksi bahasa pemerintah, versi pemerintah, sekaligus membangun atau merekonstruksikan bahasa versi kita sendiri, yang pada intinya nuansanya harus membangun posisi vis-a-vis dengan kekuasaan. Dulu pernah juga ada istilah kawan-kawan tuh 1 versus 99%. Macam-macam lah ya. Tapi pada intinya menurut saya konstruksi bahasa yang mesti kita bangun adalah bahasa yang memang menghadap-hadapkan antara kalangan masyarakat sipil dengan kekuasaan yang kita tahu gitu ya. Kalau dalam sudut pandang oligark misalnya ya mereka yang minoritas tidak hanya menguasai kelompok mayoritas tetapi juga sekaligus menguasai semua sumber daya termasuk dalam soal berbahasa dan pemilihan diksi mereka juga mendominasi gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi apa yang disebut Derrida sebagai logosentrisme itu tafsir tunggal terhadap satu bahasa itu sekarang didominasi oleh kekuasaan. Ada semacam upaya semua maunya gitu ya untuk menafsirkan satu kalimat, satu diksi bahasa sesuai dengan tafsirnya sendiri. Nah, ada kepentingan bagi kalangan masyarakat sipil dan saya kira itu bukan hanya teman-teman mahasiswa di kampus ya, dosen di kampus, tapi juga sektor-sektor yang memang selama ini kerap kali menghadapi banyak penindasan dan di mana penindasan itu diselimuti dengan cara berbahasa atau ditempel dengan cara menggunakan diksi atau bahasa-bahasa untuk bahwa apa yang kita alami sekarang ya kurang lebih sama begitu. Teman-teman buruh misalnya seperti yang saya bilang tadi, begitupun dengan petani, begitupun dengan masyarakat miskin perkotaan, begitupun dengan teman-teman perempuan yang kerap kali juga mengalami hal serupa gitu. Saya kira apa yang kita alami dalam soal bagaimana kekuasaan menjadikan bahasa itu sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya sekaligus menindas lawan-lawan politiknya, maka penting untuk bagaimana membangun satu persinggungan, ada benang merah antara apa yang kita alami di semua sektor, kemudian dalam urusan berbahasa juga mesti membangun semacam solidaritas bersama gitu ya. Kita mesti membangun antitesa dari bahasa-bahasa yang kerap kali digunakan oleh rejim secara bersama-sama karena apa yang kita alami sesungguhnya sama dengan teman-teman alami juga. Atau mungkin kemarin tuh kalau masih ingat diksi yang digunakan oleh Nusron Wahid ya, Menteri ATR, ketika dia bilang cuma negara tuh yang memiliki tanah-tanah ini, yang lainnya cuma diberikan hak milik segala macam. Itu kan menggambarkan betapa buruknya rejim menggunakan diksi-diksi bahasa. Tidak hanya menggunakan diksi bahasa, itu juga sekaligus menggambarkan betapa buruknya pemahaman rejim terhadap bahkan hal-hal yang paling vital termasuk soal tanah gitu ya. Padahal kalau dia baca misalnya Sutikno atau Notonegoro bagaimana memahami frase memiliki itu saya kira mereka harusnya paham dan tahu bagaimana dia secara sadar melanggengkan prinsip yang digunakan sejak zaman dulu gitu ya, menjadi warisan kolonial. Karena kata-kata Nusron Wahid itu betul-betul merepresentasikan cara berpikir kolonial. Domain fair clearing itu kan seolah-olah semua milik negara gitu, dan negara bebas memperjualbelikan bahkan secara murah tanah-tanah yang ada di dalam negara kita gitu. Itu menggambarkan bagaimana kegagalan cara berbahasa rejim. Tapi kalau saran saya begini, kita punya dua pekerjaan sekaligus, tetapi bisa dilakukan secara bersamaan. Satu, mendekonstruksi bahasa-bahasa yang digunakan oleh rejim untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi sekaligus juga pada saat yang bersamaan kita dituntut untuk merekonstruksikan bahasa-bahasa yang memang mewakili bagaimana perasaan senasib kita selama ini yang ditindas bareng-bareng itu gitu. Nah kalau kemudian, cuman saya nggak tahu ya bagaimana cara mengkomunikasikannya. Misalnya saya kalau di dalam kelas itu kan ada kesulitan membangun jembatan antara generasi saya dengan generasi Gen Z sekarang. Saya nggak tahu apa cuma saya mengalami atau
juga dialami oleh teman-teman yang lain. Tetapi biasanya bahasa-bahasa yang muncul itu mesti dibangun titik persinggungannya gitu ya. Bahwa kemudian saya merasa bahwa kepemimpinan harusnya diberikan oleh Gen Z sekarang, saya setuju dengan itu. Apalagi teman-teman selalu menganggap bahwa ya setiap generasi kan punya masanya masing-masing. Kita juga tidak bisa terlalu banyak beromantisme seolah-olah cara kita yang berusaha dipaksakan untuk dipakai oleh teman-teman generasi sekarang. Saya kira generasi sekarang punya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, punya masanya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi urusan merekonstruksi bahasa yang lebih relate, lebih relevan dengan perasaan atau nasib kita yang sekarang ditindas oleh kekuasaan, ya saya kira kita akan ikut dengan apa yang direkonstruksikan oleh Gen Z sekarang. Saya kira itu. Oke, berarti artinya butuh banyak ruang ya untuk membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskursus justru ya. Bukan hanya penggunaan diksi, tapi tadi ya kedalaman dari bahasa tersebut gitu ya. Kayaknya butuh ruang-ruang itu deh masyarakat sipil, karena mungkin bisa di ruang kelas, mungkin tadi bisa di organisasi gitu ya, atau perjumpaan antara konsolidasi masyarakat sipil itu harus mungkin diperbanyak gitu, karena kan bahasa gimana Mas? Persis, tapi saya kira penting juga respons gerakan masyarakat sipil juga tidak boleh lamban gitu ya. Kalau dalam perspektif Gramsci dalam soal counter hegemoni itu, bahwa setiap penggunaan strategi apapun dari kekuasaan yang menindas, respons dari masyarakat sipil juga mesti cepat. Misalnya tragedi atau peristiwa 25 sampai 29 Agustus kemarin, kan sebenarnya ada jeda yang cukup panjang gitu ya. Kalau kita mau otokritik sedikit, ada jeda yang cukup panjang sampai kemudian kita sampai pada satu kesimpulan bahwa ini bukan kejahatan, ini bukan kriminal sebagaimana yang dibayangkan oleh rejim, ini tahanan politik. Orang yang kemudian ditangkap diburu-buru karena dia beda keyakinan politik, karena dia mengkritik kekuasaan, jelas adalah tahanan politik. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya ada jeda yang cukup panjang. Jadi termasuk juga dibutuhkan respons yang cepat dari kalangan masyarakat sipil untuk mengkanter semua upaya-upaya rejim untuk melegitimasi kekuasaan, termasuk dalam soal penggunaan diksi dan bahasa itu. Begitu, Mbak. Oke, makasih Bung. Kalau dari Kak Vio nih, yang mungkin juga sering membuat kayak pasal-pasal gitu ya, memasukkan klausul-klausul di dalam hukum gitu ya, yang mungkin kan bahasanya biasanya beda banget nih sama yang dimengerti sama masyarakat sama bahasa hukum. Atau kita perlu nggak sih ada perubahan sampai ke hukum gitu untuk ngomongin dekonstruksi bahasa ini, atau cukup di level pemahaman di publik aja gitu. Misal pemerintah bisa melayani ketimbang perintah gitu. Atau seperti apa Kak? Apakah perlu juga ada perubahan-perubahan itu secara hukum? Baik, makasih Kak Sari. Jawabannya juga perlu untuk melakukan pendekatan-pendekatan formal itu ya sebetulnya. Untuk mendekonstruksi bahasa tentunya dengan melakukan penafsiran, kita menafsirkan ulang arti kata-kata tersebut apa, dan juga bahkan misalnya melakukan narasi counter naratif gitu, atau menghadirkan istilah baru untuk menggantikan atau replacing kata-kata yang lama begitu. Nah, misalnya kalau misalnya saya bisa kasih contoh tadi yang disinggung sama Bang Castro soal penguasaan negara terhadap sumber daya alam begitu ya. Di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu sebelumnya pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi tahun 2004, udah lama sebenarnya. Jadi sebetulnya untuk memahami kata penguasaan oleh negara itu bukan dalam arti seluruh sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia ini itu dimiliki sama negara begitu. Dikuasai dalam arti dia dikontrol oleh negara, kepemilikannya di bawah nama negara begitu. Tapi dengan tafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, negara itu artinya bukan memiliki si sumber daya itu, melainkan dia malah diberikan mandat dari rakyat untuk
mengadakan kebijakan, untuk melakukan pengurusan, untuk melakukan pengelolaan dan juga pengawasan terhadap itu. Itu satu contoh gitu, dorongan-dorongan formal. Atau contoh lain yang saya pikir juga berhasil, ini konteksnya ke teman-teman penghayat kepercayaan gitu. Jadi memang banyak sekali sebetulnya kata-kata yang yang diciptakan oleh zaman orde baru gitu untuk patronizing masyarakat kita, misalnya mendikotomi adanya penghayat kepercayaan dan juga penganut agama gitu. Jadi kan ada pihak-pihak lain yang didiskriminasi karena ada dikotomi-dikotomi ini gitu. Nah, ketika dilakukan uji formil atau melalui jalur-jalur yang formal gitu di Mahkamah Konstitusi, akhirnya kalau nggak salah tahun 2017 lalu, penghayat kepercayaan ini jadi bisa memiliki KTP dan Mahkamah menyatakan bahwa hak-hak mereka yang sebelumnya didiskriminasi, misalnya di konteks pendidikan, di konteks untuk melakukan peribadatan dan mengekspresikan kepercayaannya, itu dipulihkan begitu. Meskipun itu secara masih legitimasinya masih kita terima secara hukum ya, tetapi setidak-tidaknya tafsiran itu muncul begitu di dalam satu dokumen yang mengikat untuk umum begitu. Jadi upaya-upaya untuk mendekonstruksi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih formal itu juga bisa dilakukan begitu, karena bagaimanapun itu bisa jadi salah satu pegangan untuk penyelenggaraan negara atau jadi patokan akuntabilitas dari penyelenggara negara begitu. Tapi di sisi lain juga, saya pikir kita lebih banyak pekerjaan rumah dan juga perlu lebih banyak untuk meningkatkan diskursus ini di ruang-ruang publik begitu, ketimbang dari ruang-ruang formal saja begitu. Misalnya perlu banget raising the discourse di media sosial, di ruang fisik dan di ruang diskusi tempat temu kita. Bagaimana kemudian Mbak Bivitri Susanti pada saat itu mengkritisi tentang penggunaan kata pemerintah begitu, itu kan jadi membuka dan mencerahkan imajinasi kita juga begitu pada saat itu. Oh, ternyata penggunaan kata pemerintah ini punya dampak yang kalau misalnya pakai kata orde baru itu bahaya laten gitu terhadap cara kita berpikir, cara kita mengimajinasikan bagaimana menempatkan diri sebagai warga negara dengan negaranya begitu. Jadi memang perlu melakukan dan raising discourse-nya untuk memberikan tafsir ulang dan juga memberikan counter naratif begitu terhadap diksi-diksi itu. Saya juga ingat dengan adanya perkembangan media sosial ini kan komunikasi kita jadi jauh lebih cair gitu. Jadi banyak banget beberapa waktu lalu mengingat ketika ada aksi peringatan darurat dan aksi-aksi lainnya itu dan melihat pernyataan-pernyataan pejabat publik banyak yang menggunakan kata tone deaf kalau teman-teman lihat diskursusnya. Jadi waktu itu sempat diprotes juga sama teman-teman disabilitas bahwa ketika menggunakan kata tone deaf berarti menempatkan kawan-kawan disabilitas sebagai kelompok yang tidak berdaya, dan kata deaf itu jadi konotasi yang negatif begitu bagi kelompok mereka. Maka mereka menawarkan istilah-istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan pejabat publik atau siapapun yang ignorance terhadap satu situasi sosial tertentu begitu. Banyak pilihannya, misalnya ignorance begitu salah satunya dan lain sebagainya. Maaf saya nggak ingat. Atau contoh lain, dulu banget saya ingat pernah ada diskursus tentang perdebatan bahwa bahasa itu tidak netral, bahasa itu
netral atau tidak netral. Karena di KBBI, kan di KBBI itu ada apa namanya? Ada biasanya di KBBI itu selain memberikan terjemahan juga ada turunan kata ya. Nah, salah satu yang diangkat adalah turunan kata untuk perempuan. Jadi turunan kata untuk perempuan itu citranya sangat misoginistik dan menempatkan perempuan seperti subjek yang rendah sekali. Kata turunannya adalah misalnya perempuan jalang, perempuan geladak atau artinya pelacur, kemudian perempuan cabul dan lain sebagainya. Jadi kata perempuan itu diidentikan dengan konteks-konteks yang negatif sekali begitu. Dan ketika ada penjelasan dari yang punya terjemahan ya, yang biasa mungkin teman-teman tahu tokohnya, yang biasa mengoreksi bahasa Indonesia dan juga mengembangkan perbahasaan Indonesia itu, dia sampaikan apa yang dituliskan di dalam terjemahan itu, terjemahan KBBI itu adalah bahasa atau istilah-istilah yang memang konteks yang hidup dalam konteks sosiopolitik di masyarakat begitu. Berarti kan ada cara pandang masyarakat juga dalam merespon istilah ataupun kata tertentu begitu dalam berdinamika sosial begitu. Berarti kan artinya ada pula pola pikir dari masyarakat yang harus diubah supaya kedudukan ataupun posisi subjek tertentu tidak kemudian serta-merta didiskriminasi atau dirugikan akibat kata-kata yang hidup di masyarakat. Nah, dengan meracing diskursus ini di ruang-ruang publik, itu bisa jadi salah satu cara untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap satu subjek atau satu kata tertentu begitu. Jadi kita memang punya banyak pekerjaan rumah untuk bisa menuju ke sana, tetapi kita sedang menuju ke revolusi itu. Saya pikir itu dulu. Satu lagi Kak Sari, sorry. Untuk meluaskan ekspresi juga, kupikir dengan banyaknya cara-cara untuk mengekspresikan diri itu nggak harus melalui kata dan juga bahasa. Teman-teman yang lebih muda itu bisa menggunakan banyak cara, misalnya pakai meme untuk melawan, atau bahkan sekarang warna pun diidentikan dengan gerakan sosiopolitik tertentu, misalnya warna hitam biru, warna hitam, merah dan juga hijau itu identik dengan pergerakan pro-Palestin, warna biru dongker, warna hijau dan juga pink itu warna perlawanan. Jadi cara mengekspresikan itu juga kita dekonstruk dengan lebih luas lagi, tak hanya terbatas pada kata-kata yang bisa kita tulis gitu. Mungkin itu dulu Kak Sari, terima kasih. Terima kasih Kak Vio. Artinya kita punya pekerjaan rumah gitu ya untuk bicara taktis menuju strategis kita gitu ya. Dan memang butuh nih pertemuan-pertemuan kayak gitu. Oke, aku kembali ke Zahra. Kalau dari Persma dan umum, apa yang bisa diupayakan supaya pers kita nih nggak latah gitu ya. Kadang pemerintah ngomong apa, lalu dipastikan gitu, pers langsung biasanya memberitakan gitu. Jadi beritanya tuh sebenarnya dari elit dulu nih gitu. Silakan, mungkin Zahra. Iya, sebenarnya bahasa yang tidak berpihak pada rakyat ini bukan cuma Persma yang kadang tuh belum punya keberpihakan gitu, belum mengerti. Pers umum, pers profesional arus utama pun kemarin kita lihat lah bagaimana diksi-diksi perusuh, diksi-diksi dilindas tertindas, itu banyak sekali media-media yang kita katakanlah tidak berpihak pada rakyat, itu menjadikan itu sebuah framing. Nah, kalau
aku sih inget kata-kata Foucault gitu loh. Michel Foucault bilang ya bahasa adalah kekuasaan. Siapa yang bisa mengendalikan bahasa, dia yang mengendalikan kekuasaan kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan kesadaran ya, terutama kan di media ini, jurnalis terutama, baik mahasiswa maupun pers umum, kita menyadari produk kita itu yang akan membangun narasi gitu, dan kita pun nggak lupa gitu bahwa banyak sekali media yang akhirnya pun dibayar oleh pemerintah, punya asosiasi yang dia itu untuk nge-leading the wave-nya itu untuk membela pemerintah gitu, kayak narasi-narasi ya pemerintah juga kerja kok atau dan segala macam gitu. Tadi aku tertarik banget sama kata-kata Kak Vio bahwa Gen Z ini punya pattern yang beda gitu ya. Kita lihat lah sekarang kan aktivisme dipimpin oleh Gen Z ya. Aktivisme Gen Z kemarin terakhir di Maroko menang, berhasil, atau Nepal sekalipun ya. Memang punya pattern yang berbeda ketika milenial yang bahasanya sangat orde baru, sangat politik dan segala macam. Gen Z ini hadir dengan slang, dengan satir gitu, kayak ledekan-ledekan Bahril Metik karena nggak punya gigi dan gitu-gitu, atau kayak yang segala macam kayak gitu. Itu membuktikan bahwa Gen Z itu punya cara tersendiri gitu lah untuk melawan gitu, dan kita bisa lihat itu dari tren poster-poster kayak pemerintah gaslighting gitu, pemerintah sama mantan gak ada bedanya, sama-sama nyakitin kayak gitu. Sebenarnya cara-cara Gen Z itu kelihatannya memang aneh, absurd. Mungkin milenial bakal judging kayak posternya nggak garang gitu, nggak kayak kan kalau dulu kan kayak penggal kepala Soeharto gitu. Kalau kita enggak, sekarang kita kayak ya Prabowo Gibran turun gitu, atau kayak seleng-seleng kayak ya Prabowo Gibran diapain lah gitu, Prabowo Gibran segala macem lah kayak gitu kan, kayak gitu. Dan memang itu jadi pattern gerakan yang baru dan menurutku harus didukung gitu. Gen Z itu punya bahasanya sendiri. Kita tuh ya komenan-komenan TikTok, Instagram, Twitter agak garang ya, tapi di TikTok itu lucu-lucu banget gitu, kayak selama gak makan ternak warga kayak gitu-gitu, kayak komentar-komentar itu justru yang itu kan lebih diterima sama masyarakat kan. Masyarakat tuh lebih menerima yang pendekatan-pendekatan yang lucu, satir gitu, walaupun memang banyak yang akhirnya misoginis dan segala macam. Oke lah, itu kita campingkan gitu, tapi ada, menurutku tuh upaya-upaya tersebut tuh udah ada, tapi memang dia tuh rimpang gitu loh, kayak kesadaran. Karena Gen Z itu lebih ekspresif ya, kita kan gak hidup di Orde Baru, atau mungkin sekarang mau hidup di Orde Baru tapi masih merasakan lah ya habis 98 ke 2025 ini kebebasan berbahasa. Ya mungkin milenial bakal bilang kita nggak sopan dan segala macam, tapi itu cara kita untuk melawan kayak gitu, dan itu pun bisa dipraktekkan gitu loh ke persma atau ke media arus utama kayak gitu ya. Nggak harus garang kok, boleh garang tone negatif, tapi cobalah bikin tulisan-tulisan yang kayak seandainya saya Bahlil gitu kan, atau kayak tulisan-tulisan kayak gitu tuh lucu gitu, dan justru dekat dengan rakyat gitu, dekat dengan masyarakat, yang jadi bahasanya tuh nggak meninggi gitu kan. Intelektual juga kan, intelektual di kampus terutama ya, punya punya tantangan tersendiri kan ketika terjun di masyarakat ya. Kok bahasanya bahasa kampus banget nih, nggak asik gitu ya. Cobalah bahasa Gen Z ini asik kok gitu. Jadi upayanya tuh memang sebenarnya udah ada gitu, tapi memang itu rimpang, dan kalau kita sadar dan itu ketika itu didukung, itu bisa membongkar gitu. Bahkan kita bukan gak deh, Gen Z itu udah merekonstruksi, kita punya bahasa kita sendiri gitu, yang skibidi dan segala macam, pemerintah skibidi kayak gitu kan, mewing segala macam. Nggak, itu brand hot, tapi itu yang dekat gitu dengan kita. Toh memang tulang punggung aktivisme adalah Gen Z kan hari ini kan gitu, dan nggak masalah gitu ketika bahasa-bahasa tersebut dipakai dan diadopsi, dan media pun sepertinya udah mulai ini ya itu pun nggak lepas dari tesisnya Helena Sausa ya tentang kepemilikan media. Aku lihat sulit kalau kita mengandalkan media arus utama itu berpihak pada kita gitu, berpihak pada gerakan rakyat dan mau mendekonstruksi bahkan merekonstruksi, membangun ulang kembali bahasa. Sulit kan kepemilikan media itu ya, kita tahu ada forum-forum, terus pemanggilan jurnalis senior kemarin kan oleh Prabowo, itu sulit ya. Makanya yang bisa kita lakukan kayak media alternatif gitu kan, kayak koreksi juga, terus gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, bahkan ketika kita nge-tweet gitu, kita bikin postingan, itu sih upaya-upayanya gitu. Kita jangan bahasa pun, ini tambahan juga menurutku juga, bahasa sangat patriarki ya, bahasa Orde Baru itu sangat patriarki sekali, dan sangat menarik bahwa kalau kita berani
keluar dari zona-zona tersebut kan gitu ya. Sekarang kan feminisme itu udah makin berkembang, kesadaran kita untuk bahwa oh bahasa ini patriarki nggak boleh dipakai lagi gitu kan, kayak diksi wanita aja itu kan sangat patriarki kan, wani ditata apa maksudnya gitu kan, kayak kita ini perempuan gitu kan. Makanya itu menurutku perkembangan dan upaya-upaya itu tuh udah ada, tapi mungkin memang nggak kelihatan dan masih kalah kita narasinya kan. Kalau tadi disinggung tentang counter narasi kan, kalau kantor narasi kan harus dilakukan secara disiplin, secara terus menerus. Tapi kan masalahnya ruang yang kita pakai itu juga sudah dikendalikan gitu. Informasi di dalamnya tuh nggak ada. Ya kalau Habar masih bilang ruang publik, kita udah nggak punya ruang publik lagi gitu, karena memang sudah dikendalikan, udah nggak ada ruang-ruang buat kita. Tapi nggak apa-apa gitu. Kita bisa membangun itu dari kecil, dari gerakan-gerakan mahasiswa, dari kita berbicara di dalam rumah atau di dalam selintingan kita lah, kayak gitu sih. Makasih Zara. Bung Kasro nggak ngerti mewing nih. Ya, kayaknya banyak, mesti banyak update. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, Lepo baby. gengsi sekarang punya masanya sendiri, dan saya kira generasi milenial ya harus tunduk sama gengsi kan. Tunduk banget kita. Saya aja baru tahu Mas, ada mewing, ada Baltekia. Iya. Kalau hampir ya 60-70% kata-kata yang sering kali saya gunakan di kelas itu justru nggak dipahami gengsi. Dan saya kira kalau dulu ngingat Rossi ketika sudah masuk usia 30-an ke atas gitu ya, untuk tetap bisa membalap dia harus update gaya balapnya kan. Ya sama seperti gen milenial, dia harus update tuh. Bagaimana termasuk penggunaan bahasa juga mesti update gitu. Oke, kawan-kawan, ini udah 1 jam, tapi dan biasanya kalau di Instagram memang 1 jam gitu ya, dan memang terbatas gitu. Mungkin kita langsung ke konklusi aja, dari teman-teman bisa memberikan harapan ke depan, dan juga mungkin bisa mengajak publik juga untuk sama-sama gitu ya, aware terhadap isu ini gitu, bahkan soal bahasa sekalipun kita harus aware gitu. Nah mungkin dari saya mau dipimpin sama Genji dulu deh. Silakan Zara duluan deh untuk memberikan konklusinya. Iya, kalau aku bagi sesama Gen Z gitu, bagi pemuda ya nggak apa-apa kita punya kita punya gaya bahasa yang unik gitu ya, yang nyeleneh, yang itu tuh sebenarnya nggak disukain dosen-dosen sih, jujur gitu. Itu tuh nggak disukain sama pejabat-pejabat pemerintah, tuh nggak suka sama kata-kata kita gitu kan. Ledekan bahlil metik tuh kan lucu banget ya bagi kita gitu, dan pemerintah kan nggak suka, marah mereka kalau kita kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu harus kita kembangkan gitu ya, diksi-diksi kita. Nggak apa-apa kok, toh walaupun yang pemerintah sekarang itu milenial, baby boomer, kedepannya kita kalau gitu tulang punggung aktivisme ini kita rekonstruksi aja semua diksi-diksi Orde Baru, kita ubah kayak gitu kan. Kita jangan lagi tuh diksi-diksi apalah segala macem kan kayak gitu. Nah gitu. Terus kalau buat ya sekeliling sih gitu, kayak mengajak ke teman-teman, kalau sama pers mah biasanya teori yang dipakai itu Roland Barthes gitu kan, kayak kita tuh harus sinis gitu kan, sinis. Pokoknya ketika pemerintah kampus misalkan lagi ngomongin pembangunan buat siapa, ketika misalkan Kemdikti-Saintek atau Kemendikbud bilang magang berdampak lah, atau kayak magang merdeka buat siapa, merdeka apa, berdampak buat siapa gitu, kita itu sinis gitu. Itu yang harus media lakukan ya, persma lakukan, dan bahkan bukan cuma persma yang harus sinis ketika suatu narasi itu pemerintah lagi pakai satu diksi hilirisasi sekalipun, politik bersih, energi bersih terbarukan. Nah itu kita harus sinis, kita harus mencari tahu, membedah kan, kalau kata Roland Barthes, kita harus membedah di balik itu tuh ada apa gitu. Walaupun ruwet ya, pusing, tapi itu adalah upaya kita. Dan untuk generasi milenial nggak apa-apa kok kalau nggak ngerti, tapi kalau mau gabung asik. Kita ajarin pemakaian diksi-diksi skibidi, alfa, kayak gitu-gitu kan. Nggak apa-apa, gabung aja. Ntar kalau udah ngerti juga ketawa. Oke, makasih Zara. Oke, silakan Kak Vio. Baik, makasih Kak Sari. Mau ikut Zahra juga, ikut menggunakan istilah-istilah yang
baru untuk menunjukkan kepada kekuasaan bahwa bahasa itu bukan punya mereka. Tapi jadi selain ruang gerak masyarakat sipil, bahasa itu juga makna dari bahasa itu juga harus kita rebut kembali gitu untuk mengakhiri era kerbau dicucuk hidungnya gitu. Kita meliberate atau memerdekakan uh, diri kita dari penggunaan-penggunaan bahasa yang mengontrol dan juga mendoktrinisasi pikiran seperti itu. Dari saya itu dulu, Kak Sari. Oke, terima kasih Kak Vio. Silakan, Bung Castro. Ya, saya singkat saja. Satu, saya juga siap dipimpin sama Sahra dan kawan-kawan. Saya siap juga belajar berbagai macam diskusi Gensi gitu ya. Saya memang bingung ya dengan banyak penggunaan diskusi Gensi. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, kita mesti memahami bahwa setiap era, setiap masa, setiap generasi itu punya ruangnya masing-masing. Dan saya kira Gensi sekarang secara kuantitas, secara kualitas itu mesti membuat semacam upaya mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi bahasanya sendiri. Tapi tentu saja seperti yang saya bilang di awal tadi sebagai pengantar ya, bahasa tidak netral gitu ya. Dan pesan yang dibawa sebagai sebuah nilai untuk disampaikan oleh Gensi adalah bahasa perlawanan tentu saja. Makanya sekarang kita seperti yang saya bilang tidak hanya berhadapan dengan kekuasaan dengan seluruh alat pemaksaannya, tetapi juga secara kultur kita berhadapan dengan kekuasaan termasuk segala macam bahasa yang digunakan. Saya kira itu, tapi sebagai penutup saya mau bilang begini, tentu kita tidak berhenti hanya soal bahasa gitu ya. Bagaimanapun bahasa sebagai media yang kita gunakan, yang ujungnya adalah soal perebutan kekuasaan. Jadi kendati pun kita mengkonstruksi kembali bagaimana bahasa perlawanan yang kita inginkan, tetapi ujungnya tidak berhenti sampai di situ, tetapi kita juga mesti memikirkan bagaimana agar ada proses yang kontinu antara kemampuan kita merekonstruksi bahasa perlawanan dengan upaya kita merebut kekuasaan, dan itu tidak mungkin kita diskusikan malam ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sudah 1 jam lebih kawan-kawan, saya mau berterima kasih kepada para narasumber kita malam ini. Makasih Bung Castro, Kak Yola, Zahra atas pandangan dan gagasannya yang sangat mencerahkan. Dan tentu saja terima kasih juga untuk seluruh kawan-kawan yang sudah menyimak, bertanya. Mungkin tadi beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan juga dan ikut terlibat dalam diskusi kita malam ini. Kita sudah melihat bersama bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi tentunya, tapi juga alat kekuasaan yang bisa membentuk cara berpikir, membingkai realitas, bahkan memanipulasi makna gitu ya. Maka penting bagi kita semua, bagi warga, bagi aktivis, jurnalis maupun akademisi untuk lebih kritis dalam memilih dan memahami bahasa yang kita gunakan, terlebih yang digunakan oleh negara tentunya. Semoga diskusi malam ini bisa jadi pemantik bagi kita semua untuk terus membongkar, mengkoreksi dan membangun bahasa publik yang lebih jujur, jelas, dan berpihak pada rakyat. Sampai jumpa di diskusi Instagram koreksi berikutnya. Tetap sehat, tetap kritis, dan jangan lupa kata-kata bisa jadi senjata, gunakan dengan sadar. Selamat malam semuanya, salam hangat semuanya. Malam. Terima kasih, sampai ketemu Mbak Sari, Mbak Vio, Mbak Sarah, kawan-kawan lain. Terima kasih Kak Sari, Bang Castro, Zahra. Tulis ya.